Halo, halo, halo. Balik lagi di video part yang ke-10. Seperti biasa, seperti sebelumnya, aku mau ingetin buat kalian yang baru nonton, bisa cek aja di deskripsi untuk video-video part yang sebelumnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk yang lagi kerja, yang lagi istirahat kerja, atau yang lagi duduk, lagi rebahan, lagi ngopi. Selamat menonton, jangan lupa di skip. Jangan di skip, maksudnya tonton sampai habis, oke? Ini aku lagi pemilihan bibit kopi kecil yang mau ditanam ke kebun. Kan ini kan udah bulan 12, udah waktunya ya persiapan lah nanam. Karena di kebunku itu masih ada beberapa yang belum ditanemin, masih kosong gitu tanahnya, lahannya masih kosong. Ini aku lagi milih bibit yang mau aku ambil. Ini HP-nya aku sengaja digeletakin di bawah yang waktu ngambil videonya, karena aku lagi milih yang bagus, yang mau ditanam, atau lagi milih bibit yang unggul lah, bahasanya kayak gitu. Ya memang kan satu jenis, cuman kan ada juga yang pertumbuhannya lambat, itu kan ada sih, namanya kita semai gitu kan nggak sepenuhnya itu bagus semua tumbuhnya. Jadi kita pilih dulu sebelum ditanam. Sebenarnya waktu nanam kopi itu paling bagus itu sebenarnya antara bulan 10 sama bulan 11. Cuman kan mengingat tahun sekarang ini atau tahun ini kan kemarau cukup panjang. Di bulan 10, di bulan 11 itu kan hujan, itu curah hujan kan nggak ada sama sekali sih. Yang ada mah orang layangan semua. Jadi ya karena ini di bulan 12 ini udah ada kiriman hujan satu dua kali, ya udah lumayan lah. Ini kurang lebih bibit ini udah usia 1 tahun sih. Kalau yang ini 1 tahun, kalau yang sebelah sana, ya kalau yang ini yang daunnya masih kecil ini masih ya 1 tahun juga sih yang ini. Yang kalau yang satunya tadi 2 tahun kalau nggak salah, lupa aku juga. Tapi intinya ya gitulah, kalau mau nanam kopi ini khususnya yang buat petani lah ya bulan 11, bulan 10 itulah. Nah nanti kalau misalnya udah gede atau udah tumbuh, itu mending langsung kita setek aja. Tapi kalau batang udah 1 meter sih, tingginya udah 1 meter, itu kalau aku ya. Cuman kan beda orang, itu kan beda teknik, beda cara, beda perawatan. Cuman kalau khusus aku pribadi, itu kalau udah tinggi 1 meter, terus batangnya itu udah 1 jempol tangan atau 1 jempol kaki. Tapi kalau aku 1 jempol tangan sih, gede batangnya bawah, itu langsung aku setek. Kalau emang kita nanamnya itu ketuaan, maksudnya nanam bibitnya itu ketuaan. Tapi kalau enggak ya enggak, biarin aja lancuran gitu dulu. Nanti kalau lancuran itu udah maksudnya gimana ya, maksudnya udah ketinggian lah, atau udah susah kita panennya, barulah kita ini setek, kita nyisain tunas gitu. Nanti tunasnya kita setek kalau udah hidup. Kalau setekannya itu udah hidup, batang utamanya kita tebang atau kita potong biar setekannya itu cepet gede. Cuman emang aku beberapa tahun ini nggak ke kebun sih.
sering kerjain orang, nyuruh kerja orang, soalnya kan sibuk juga, iya kadang kerja juga. Terus kalau nanam kopi itu kalau bisa lubangnya jangan terlalu dalam lah. Kalau aku sendiri antara 20 sampai 25 cm, tapi kebanyakan 20 cm sih aku ngelobangnya. 20 cm yang nggak bersih, maksudnya nggak bersih 20 cm gitu enggak. Terus aku yang dipakai buat nimbun lagi kayak itu bukan tanah bekas galiannya, jadi yang aku ambil tanah atas. Tanah yang dari dalam bekas galiannya itu nggak aku pakai buat nimbunin lagi gitu, nggak. Jadi pakai yang tanah yang bagian atas yang aku pakai. Nantilah kapan-kapan aku contohin. Cuman kan beda orang ya, kayak aku yang bilang tadi, beda orang beda cara sih. Tapi kalau tanah yang kayak model di contoh nih, setauku itu kan yang bagus itu kan Lampung Barat. Itu Lampung Barat asli, bagus itu tanahnya. Buat nanam sayuran bagus, buat nanam kopi ya bagus. Ya pokoknya Lampung Barat, pesisir barat lah kalau kata gue. Itu bagus itu tanahnya. Kalau di tempatku tanahnya agak sedikit berpasir, cuman nggak terlalu sih. Ya agak berpasir, cuman nggak sebegitu inilah. Tapi ya nggak tanah merah, nggak. Ada sih yang bagian daratan atas emang ada yang tanah merah. Cuman ya bagus juga. Karena ya itu ya disetek juga. Kalau nggak disetek ya emang kayak yang tadi ku bilang. Kalau udah tinggi susah juga kita manennya. Kalau udah disetek itu enak, udah pendek, buahnya banyak, kita panennya juga enak, nggak susah. Tapi kalau yang masih lancuran, kita tangan kiri kita megangin batangnya, tangan kanan kita panen buahnya, jadi kan susah. Nah kalau setekan itu tangan kanan, tangan kiri bisa ngambil buahnya. Nah kalau untuk pencabutan, maksudnya pencabutan bibit kayak gini nih. Ini kan bibit kopi ini kan belum dicabut. Misal kita cabut, sebelum tanam itu akar tunjangnya kita potong. Jadi yang kita sisain itu akar serabut. Itu kan kalau pohon kopi kayak gini kan ada dua sih, serabut sama tunjang. Nah tunjangnya itu akar tunjangnya kita potong. Itu wajib kita potong kalau mau nanam. Yang dipakai akar serabutnya. Tapi ya itu sih apa namanya, lahan itu ya harus dibersihin dulu. Maksudnya udah bersih lah kalau waktu kita mau nanam. Jangan kita nanam itu rumput masih ada. Karena gini, kadang kalau kita pas nyemprot rumput itu kadang kena pohon kopi yang baru ditanam. Karena kan ukurannya daunnya itu kan sama sih, maksudnya kecampur gitu sama rumput, jadi harus dibersihin dulu. Atau kadang kita kalau nyemprot itu sambil membawa aqua gitu, nanti ditandain mana yang ada pohon kopinya, itu kita dibungkusin ke aqua itu, nah baru disemprot kalau mau nyemprot rumput. Cuman kalau enggak, kalau misalnya enggak sempet kayak gitu ya kita bokorin dulu. Maksudnya bokorin itu
di sekitaran pohon kopi itu kita bersihin dulu, kita babatin dulu, itulah namanya itu bokorin kalau di tempatku. Cuman nggak tahu kalau di tempat lain kan beda-beda sebutannya. Kalau untuk tahun sekarang nih, untuk tahun sekarang itu buah kopi itu sekilo 40.000 sampai 45 tahun ini nih, tahun 2023 ini, 2023 ini. Kalau biasanya kan cuma 15, tahun-tahun sebelumnya 20.000 sampai 23, 25 itu udah panen penghabisan, itu baru, maksudnya buah udah jarang, baru harganya naik. Nah kalau tahun ini enggak, mulai dari pertama panen sampai penghabisan buah itu harganya tinggi terus, malah naik terus. Dari yang awalnya 28 sampai ke 45. Harga tertinggi itu 45. Itu juga dibarengin sama buah jengkol gitu. Ya kurang lebih begitulah penjelasanku mengenai bibit kopi. Ya kalau ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa komen di bawah ya. Kita berbagi ilmu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, di share juga boleh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di part 11 atau part yang terakhir mungkin.